Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Second Fight Against the Heavens. Pada episode sebelumnya, ketika acara pernikahan Shin Shu-er dan Ming-er sedang dilangsungkan, tiba-tiba ada seseorang yang membuat kekacauan, dan itu adalah Li Wuji, seorang spiritual martial force real dari sekte Jiyin yang pada dasarnya bekerja sama dengan Raja Shimu untuk membuat kekacauan di keluarga Shin. Singkat cerita, akhirnya pertarungan Wushuang dan Li Wuji terjadi, dan meskipun Wushuang baru saja mencapai ranah spiritual martial force real, namun dengan mudahnya dia bisa mengalahkan Li Wuji yang bahkan sampai membuat Great Martial Shen benar-benar terkejut. Kau sungguh tidak tertandingi. Kota Donglin ini benar-benar tempat yang bagus dengan orang-orang yang luar biasa, ucap sebuah suara setelah Wushuang dan Great Martial Shen menjarah barang-barang milik Li Wuji. Melihat sumber suara berasal dari seseorang yang datang bersama dua rekannya, hanya bisa membuat Great Martial Shen dan Wushuang bersikap waspada karena mereka mengira mungkin ketiganya adalah prajurit spiritual martial force real tahap awal yang ingin menolong Li Wuji. Namun dengan segera, sambil mendekat, satu dari ketiganya mengatakan bahwa kedatangan mereka hanya untuk berkunjung murni mewakili Kekaisaran Tiachi untuk mengundang Wushuang. Intinya mereka ingin agar Wushuang membuang statusnya di negara Bayu dan berpindah ke Kekaisaran Tiachi. Bahkan mereka sampai mengatakan bukan masalah untuk memberinya negara bawahan yang jauh lebih baik yang mustahil didapatkan di negara Bayu. Jika kau bersedia bergabung dengan Kekaisaran Tiachi, kau akan mencapai tahap yang berbeda dan kau bisa mengeluarkan potensi terbaikmu. Mengabaikan Great Martial Shen yang masih bersikap waspada, Wushuang kemudian mengatakan bahwa dia sama sekali tak peduli mau seluas apa wilayah Kekaisaran Tiachi dan tanah yang mereka janjikan tidak ada artinya baginya. Selain itu, karena keluarga Shin telah tinggal di kota Donglin selama beberapa generasi, tak peduli mati ataupun hidup, dia terikat dengan tanah ini. Merasa bahwa diskusi mereka benar-benar gagal, perwakilan dari Kekaisaran Tiachi terlihat seperti ingin melakukan sesuatu. Namun tiba-tiba ada sebuah suara yang menyela yang ternyata itu adalah Lao Liu, utusan dari Istana Kasa Bintang. Setelah itu, Lao Liu benar-benar memojokkan perwakilan Kekaisaran Tiachi hingga akhirnya mereka yang berpikir telah muncul pria merepotkan akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun sayangnya, Lao Liu yang benar-benar sudah kesal tak begitu saja membiarkannya sehingga dia langsung membantai mereka di saat dia mulai memperkenalkan dirinya pada Wushuang. Tak lupa dia juga mengatakan niatnya yang datang mewakili 5 Master Istana Agung dari Istana Kasa Bintang yang mengundang Wushuang datang ke istana mereka. Melihat Wushuang tampaknya tidak tahu tentang Istana Kasa Bintang, Great Martial Shen lantas menjelaskan bahwa Istana Kasa Bintang merupakan otoritas tertinggi di Kekaisaran Dalu dan itu juga merupakan situs tinjauan akhir untuk ujian seni bela diri. Sehingga dengan semua prestasi yang telah Wushuang capai, tak heran jika kelima master benar-benar ingin bertemu dengannya, seorang jenius baru yang muncul. Masih dengan sikap tenangnya, Wushuang mengatakan bahwa kata jenius masih terlalu berlebihan untuknya. Namun satu hal yang pasti, dia mengatakan bahwa kemungkinan besar karena sekte Jiyin akan datang untuk membalas dendam sehingga dirinya tidak bisa pergi. Itu masalah sepele, ikutlah denganku segera ke Istana Kasa Bintang, maka 5 Master Istana akan menyelesaikan masalah itu. Sekte Jiyin hanyalah sekte bela diri kelas 2, hanya Pak Tua Jiyin saja yang sangat merepotkan, ucap Lao Liu.
Tahu bahwa itu merupakan pilihan yang terbaik, Great Martial Shrine menyarankan agar sebaiknya Wushuang ikut. Sementara masalah yang ada di sini, dialah yang akan mengurusnya. Apalagi dia sangat yakin, selama Istana Kasa Bintang turun tangan, bahkan Pak Tua Jiyin takkan berani melawan kehendak mereka. Singkat cerita, pada akhirnya Wushuang memutuskan untuk ikut, sehingga setelah menjelaskan semuanya pada keluarganya, dia pergi dengan Lao Liu menuju Istana Kasa Bintang. Sementara itu di sisi lain, Raja Shimu yang telah berkolusi dengan musuh asing akhirnya dijatuhi hukuman mati dan seluruh keluarga kerajaan Shimu dibawa ke ibu kota kekaisaran untuk dieksekusi. Akhirnya Wushuang sampai di Istana Kasa Bintang. Selama perjalanan, Lao Liu juga menjelaskan bahwa sebenarnya kelima master istana ingin menjadikannya sebagai murid mereka, sehingga jika mau Wushuang boleh memilih salah satu dari mereka. Wushuang yang mengira hanya panggilan biasa sedikit terkejut setelah mendengarnya. Namun satu hal yang pasti, dia sendiri berpikir tidak apa-apa untuk menerima seorang guru. Tetapi yang membuatnya khawatir mungkin saja latihan seni bela dirinya akan dibatasi karena Istana Kasa Bintang dikenal memiliki otoritas tertinggi yang pastinya juga memiliki banyak aturan. Di pintu masuk ternyata mereka telah ditunggu oleh seseorang yang ternyata itu merupakan master istana kedua yang tentunya hanya bisa membuat para siswa di sekitar penasaran dengan Wushuang sampai-sampai diantar oleh Lao Liu dan bahkan secara langsung disambut oleh master istana kedua. Dengan penuh semangat, master istana kedua langsung menanyai Lao Liu apakah yang dia bawa adalah Wushuang. Sedikit menjauh setelahnya, master istana kedua secara diam-diam menyerahkan sebuah buku latihan pada Lao Liu dengan imbalan harus membantunya untuk memberikan wajah yang baik di depan Wushuang. Setelah sepakat, Lao Liu kemudian memperkenalkan master istana kedua pada Wushuang. Tak lupa dia juga mengatakan bahwa master istana kedua merupakan sosok puncak kekaisaran Dalu dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kepala master. Dengan sopan Wushuang menyapa, adapun master istana kedua dengan segera dia meminta agar Wushuang mau menjadi muridnya. Untuk nama master istana kedua, dia adalah Tan Zongxi yang berada di ranah spiritual martial force real tingkat tinggi. Mencoba membantu, Lao Liu mengatakan bahwa jika menjadi murid dari master istana kedua, berarti Wushuang akan naik ke puncak dan bisa dipastikan dapat mendominasi kekaisaran Dalu. Banyak orang memimpikan siang dan malam dari hidup sampai mati, tetapi mereka belum dapat mewujudkan keinginan tersebut, tambahnya. Mendengar itu, Wushuang mulai merenung. Dia sendiri berpikir, karena kekuatan Zongxi jauh di atasnya, dia tidak masalah menjadi muridnya. Namun seperti yang dikatakan sebelumnya, dia khawatir nantinya kebebasannya akan hilang. Maka dari itu, ketika diberi waktu untuk memikirkannya, secara pelan-pelan dia mulai menjelaskan pemikirannya, yang mana intinya semua itu mencakup tentang masalah kebebasannya, di mana jika sekte menahannya, kemungkinan besar dia tidak bisa fokus untuk maju dan akan terhalang dalam pelatihan seni bela diri. Bukannya marah, mendengar itu Zongxi menjadi semakin senang pada Wushuang. Menyanggupi permintaannya, dia pun berkata, "Aku berjanji padamu, selama kau menganggapku sebagai gurumu, aku akan memberikan semua kebebasan yang kau inginkan. Kau dapat terus berlatih seperti yang kau lakukan di masa lalu. Kau akan berstatus sebagai muridku. Aku akan mengajarimu dan aku akan mewariskan warisanku padamu. Jadi bagaimana dengan itu?"
Wushuang benar-benar dibuat terkejut karena dia tidak menyangka seorang yang telah mencapai tingkat master di Istana Kasa Bintang tidak bersikap sombong dan angkuh seperti yang dia pikirkan. Sehingga setelah itu dia langsung menerima tawaran Zhongxi dan menjadi muridnya. Zhongxi benar-benar sangat senang sehingga dia berjanji akan mengadakan upacara akbar untuk menghormati pengangkatan Wushuang menjadi muridnya serta memperkenalkannya pada murid lain di istana. Ingat sesuatu, Lao Liu mengatakan bahwa masih ada satu masalah lagi yang harus segera diselesaikan. Ditanya apa itu, secara singkat dia mulai menjelaskan tentang masalah yang sedang keluarga Shin alami. Sehingga mengetahui itu, Zhongxi langsung mengajak mereka pergi ke Sekte Jiyin untuk memberi pelajaran pada Pak Tua Jiyin supaya tidak mencari masalah dengan orang lain lagi. Berpindah ke Sekte Jiyin. Di dalam ruangannya, Jiyin sedang melatih teknik miliknya yaitu Ten of the Yin Palm. Itu merupakan teknik jahat yang sangat kejam karena akan menghabiskan banyak darah selama latihan sehingga dia membutuhkan aliran darah yang stabil dari wanita perawan yang lahir pada bulan matahari kedua, sehingga tak heran saat ini ada banyak wanita di sekitar Jiyin yang terlihat begitu menyedihkan. Selama kultivasinya berhasil, tidak ada yang perlu ditakutkan dari Istana Kasa Bintang, ucapnya dengan penuh percaya diri. Setelah itu dia mulai mengeluh pada He Yunfei berhubungan dengan Istana Shimu yang tidak bekerja dengan becus. Sehingga dia menyuruh He Yunfei agar menyediakan perawan 2 kali lebih banyak dari yang sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari, saudara tertuamu seharusnya akan segera kembali, ucap Jiyin yang tak tahu bahwa Li Wuji telah mati di tangan Wushuang. Untuk Pak Tua Jiyin, dia memiliki penampilan yang benar-benar berbeda dari bayangan kita, yang mana meskipun belum jelas apa gendernya, namun dia memiliki sosok wanita dengan tubuh yang terbilang cukup wow. Untuk tingkat kultivasinya sendiri, dia berada di tingkat spiritual martial force real tahap menengah. Jiyin keluar kau, teriak sebuah suara yang langsung menghempaskan semua orang. Hal itu benar-benar membuat Jiyin terkejut, apalagi dari suaranya dia tahu bahwa itu adalah Zhongxi. Setelah keluar, Jiyin langsung bertanya mengapa Zhongxi datang ke sini, karena selama ini Sekte Jiyin selalu menghormati Istana Kasa Bintang, bahkan setiap tahun mereka juga tidak pernah terlambat dalam memberi persembahan. Tanpa mempedulikan itu, Zhongxi langsung berkata, Jiyin, aku ingin bicara omong kosong denganmu. Sekarang Shin Wushuang telah menjadi muridku. Murid tertuamu Li Wuji tewas saat bertarung dengannya. Jadi apakah kau keberatan? Meskipun terkejut dan benar-benar marah di hadapan Zhongxi, pada akhirnya Jiyin hanya menjawab tidak. Setelah urusan selesai, mereka kembali. Dalam perjalanan, seperti biasa mereka mulai mengobrol membicarakan tentang masalah sebelumnya, yang mana intinya Lao Liu sangat yakin alasan Jiyin begitu sangat setuju karena takut dengan kekuatan Zhongxi. Dan berhubungan dengan itu, Zhongxi lantas bertanya pada Wushuang mengapa dirinya belum membunuh Jiyin meskipun mampu melakukannya. Wushuang lantas menjawab mungkin guru memiliki pertimbangan tersendiri. Namun ternyata alasan utamanya karena meskipun saat ini kerajaan Dalu di permukaan tampak megah, tetapi sebenarnya situasinya agak rumit. Singkatnya, dalam beberapa tahun terakhir, kumpulan bakat secara bertahap menjadi situasi yang mengerikan di mana setiap generasi semakin melemah. Meskipun terdengar sepele, namun sebenarnya itu masalah yang sangat besar karena runtuhnya sebuah kekaisaran selalu dimulai dari berkurangnya kumpulan bakat.
Maka dari itu, meskipun Jiyin ganas dan bengis, namun di Kekaisaran Dalu kekuatannya dianggap sebagai bakat, sehingga jika sekte Jiyin dibantai, pasti akan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi para pemimpin lain di Kekaisaran. Untuk saat ini, Jiyin tidak akan berani bertindak gegabah. Jadi Wushuang, karena kau memiliki potensi dan kekuatan yang cukup, kau pasti akan melampauinya. Sehingga setelah itu, kau bisa memutuskan apa yang akan kau lakukan terhadapnya, ucap Zhongzi. Wushuang sendiri berpikir bahwa selama sekte Jiyin belum dimusnahkan, krisis negara Baiyu akan selalu ada. Maka dari itu dia bertekad harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Singkat cerita, setelah itu dengan tawa senangnya Zhongzi langsung mengajak Wushuang pergi ke aula utama Istana Kasabintang untuk bertemu 4 master lainnya dan memberitahu mereka bahwa Wushuang telah menjadi muridnya. Di aula utama Istana Kasabintang, sebelum Wushuang bertemu dengan master lainnya, Zhongzi terlebih dahulu pergi yang membuat Lao Liu menebak kemungkinan besar alasan Zhongzi masuk duluan untuk mencari posisi murid inti untuk Wushuang. Karena Wushuang tak tahu apa itu murid inti, Lao Liu lantas menjelaskan bahwa itu merupakan jenis perbedaan status di antara para murid yang akan diterima. Sebagai contoh, di antara puluhan ribu murid di Istana Kasabintang, murid biasa hanya dapat berkultivasi di cabang pegunungan Lingxiao. Hanya murid tingkat lanjut yang memenuhi syarat untuk berlatih di pegunungan utama Lingxiao. Adapun murid inti merupakan murid yang memenuhi syarat sehingga bisa memasuki puncak Lingyun, jalur utama pegunungan Lingxiao yang merupakan tempat di mana kekuatan spiritual seluruh Kekaisaran Dalu berkumpul paling tinggi. Intinya, jika seseorang berlatih di puncak Lingyun akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tentu baik murid biasa atau lanjutan, selama mereka bisa menunjukkan kekuatan mereka di penilaian akhir tahun, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti. Benar saja, di aula utama, Zhongzi meminta pada kepala master untuk memberikan kuota murid inti yang akan dia berikan pada Wushuang. Namun tak hanya kepala master, para master yang lainnya tak setuju dengan permintaan Zhongzi, apalagi alasan utama Istana Kasabintang bisa menjadi sekte nomor 1 di Kekaisaran Dalu karena aturan ketatnya. Sehingga jika kali ini Zhongzi benar-benar diberi kuota murid inti, di masa depan semua orang akan memintanya. Masih tak mau menyerah, Zhongzi hanya bisa menganggap bahwa para master lainnya hanya cemburu padanya. Namun pada akhirnya Zhongzi setuju bahwa untuk saat ini Wushuang hanya diangkat menjadi murid lanjutan. Kalau begitu, tunggu hingga penilaian akhir tahun. Ketika nanti muridku menghancurkan seluruh murid inti kalian, ku harap kalian jangan menyesalinya, ucap Zhongzi. Setelah itu akhirnya Wushuang dipersilahkan masuk. Dengan sopan dia langsung mengucapkan salam hormat pada para master. Sebagai pemimpin, kepala master segera menjelaskan bahwa mulai sekarang Wushuang akan menjadi murid Istana Kasabintang. Jadi ada beberapa hal yang harus diingat dan dipatuhi. Pertama, jangan mengkhianati gurumu. Kedua, jangan membunuh sesama murid. Dan ketiga, jangan berkomplotan dengan musuh. Mendengar itu tanpa masalah, Wushuang langsung menyetujui ketiga syarat dan berjanji tidak akan pernah melanggarnya. Mengungkit tentang ujian seni bela diri, kepala master mengatakan bahwa karena Wushuang adalah pemenang dari ujian seni bela diri, sehingga sekarang keluarganya memiliki status yang sama dengan penguasa Baiyu, sehingga mulai sekarang tidak perlu memberi penghormatan saat bertemu dengan sang raja. Apalagi Wushuang sendiri yang berbagi status sama dengan Raja Baiyu.
Setelah pertemuan, Wu Shuang diantar oleh Zhongxi menuju ke tempat tinggalnya yang bisa dikatakan tempat pribadinya karena bahkan seorang guru tidak dapat masuk tanpa izin kecuali ada keadaan khusus. Dengan kata lain, Wu Shuang mendapatkan tempat pribadi khusus yang pada umumnya hanya dimiliki oleh murid inti, walaupun sayangnya yang lainnya tidak setuju untuk mengangkatnya menjadi murid inti. Walaupun tak bisa memasuki puncak utama, Wu Shuang cukup puas dengan posisinya sekarang. Apalagi menurutnya, sebagai seorang murid baru tidak baik untuk memulai dengan posisi yang terlalu tinggi yang bisa membuat murid lainnya akan mengkritiknya. Sebelum pergi, Zhongxi berkata bahwa masih ada 4 bulan lagi untuk penilaian akhir tahun. Jadi selama itu dia tidak akan mengajari Wu Shuang keterampilan apapun, sehingga tugas pertamanya sekarang adalah mengkonsolidasikan alam bawaan, memahami misteri bawaan, menemukan kekuatan alam, dan memahami esensi menyerap kekuatan alam. Tak lupa, Zhongxi juga menyerahkan sebuah buku Equation of Spirit Absorption yang membahas tentang penyerapan dan pemanfaatan kekuatan alam di spiritual martial force real, yang mana itu sangat cocok bagi pemula yang baru memasuki ranah spiritual. Baiklah, kau sekarang adalah murid senior dan dengan token identitasmu, kau dapat langsung memasuki pembuluh darah utama Ling Xiao untuk berlatih. Berhati-hatilah, ada spiritual beast yang menghantui di sana, dan perlu diingat ada persaingan di antara murid manapun dari Istana Kasa Bintang, ucap Zhongxi saat dia pergi setelah memberikan tokennya. Karena sekarang Wu Shuang telah benar-benar resmi menjadi murid Istana Kasa Bintang, dia segera pergi untuk berlatih, sehingga tujuan pertamanya adalah pergi ke tempat teleportasi yang akan membawanya ke pegunungan Ling Xiao. Di arena teleportasi sudah ada cukup banyak orang, sehingga mau tidak mau dia harus mengantri untuk masuk. Sambil mengantri, Wu Shuang juga mengamati susunan teleportasi yang mana secara otomatis akan mengidentifikasi token para murid dan mengirimnya ke tempat pelatihan yang sesuai. Selain mengirim para siswa, susunan teleportasi juga bisa memberitahu status siswa yang mana jika cahaya transmisi berwarna biru adalah murid biasa, sedangkan berwarna ungu murid lanjutan. Wu Shuang yang benar-benar orang asing benar-benar menarik perhatian murid lainnya. Tanpa mengetahui seberapa mengerikannya kekuatan Wu Shuang, satu demi satu mereka mulai menebak-nebak yang mana ujung-ujungnya benar-benar merendahkan Wu Shuang, menganggap bahwa dia pasti masihlah seorang wutong dan juga murid biasa. Tanpa memperdulikan itu semua, Wu Shuang terus mengantri. Namun ketika dia akan memasuki susunan teleportasi, tiba-tiba dari belakang ada pria besar yang memanggil sambil memegangi pundaknya. "Biar aku dulu, kau mundur," ucap pria besar yang seenaknya ingin menyerobot antrian. Dengan suasana hati yang mulai tak senang, Wu Shuang lantas menjawab, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Mendengar itu, si pria besar mulai mengancam Wu Shuang yang hanya seorang anak baru. Bahkan sampai-sampai ingin memberikan satu kesempatan lagi yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Wu Shuang. "Aku tidak peduli siapa kau, jadi berbarislah di belakang." Hanya dengan kata-kata seperti itu, si pria besar yang akan kita panggil Senior Ma benar-benar diliputi dengan amarah, sehingga dia bersiap untuk memberikan Wu Shuang pelajaran. Tentu hal itu membuat murid-murid lainnya menganggap bahwa Wu Shuang benar-benar bodoh karena telah berani memprovokasi Senior Ma yang beberapa waktu lalu berhasil memasuki spiritual martial force real tahap awal. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang mencoba menghentikan Ma dengan pikiran semua orang adalah murid Istana Kasa Bintang meskipun baru, sehingga dia memohon agar tidak mengganggu Wu Shuang.
Bukannya sadar diri, Ma malah bertambah kesal sehingga akhirnya pria tersebut langsung dipukul tepat di wajahnya yang membuatnya langsung terlempar jauh ke belakang. Bukannya membantu, murid-murid lain benar-benar mentertawai si pria tersebut yang tidak bisa membaca situasinya. Melihat itu, Wushuang benar-benar sangat marah. Adapun Ma, dia bersiap untuk menyerang Wushuang dengan niat membuatnya cacat. Namun bukannya melawan, Wushuang lebih mementingkan orang yang sebelumnya membelanya sehingga dia langsung melesat menghampirinya di saat mulutnya mencoba menghina senior Ma. "Bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja?" tanya Wushuang. Meskipun terlihat kesakitan saat dia masih memegangi hidungnya, pria tersebut menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Apalagi dia malah lebih mementingkan keadaan Wushuang yang saat ini benar-benar telah membuat Ma sangat marah. Tak bisa menahannya lagi, Ma akhirnya bergerak untuk menyerang. Menghadapi itu, Wushuang lantas melepaskan tekanan dari teknik apinya yang mana itu berhasil membuat Ma terkejut dengan tekanan yang begitu kuat. Pada akhirnya, bukannya memberi pelajaran, senior Ma yang pada akhirnya dihajar oleh Wushuang sampai-sampai tangannya benar-benar terluka parah yang mana itu benar-benar membuat siswa-siswa lainnya sangat terkejut. Meskipun serangan tersebut terlihat begitu menakjubkan, tetapi sebenarnya Wushuang tidak mengerahkan seluruh kemampuannya karena dia berpikir sebaiknya tidak membuat terlalu banyak kekacauan karena dia juga baru saja masuk ke tempat ini. Meskipun tubuhnya sudah babak belur, senior Ma yang tak terima masih saja bersikap keras kepala hingga akhirnya datanglah seorang pria bernama Yun Rusu yang menghentikan tindakan Ma. Untuk Yun Rusu sendiri, dia merupakan seorang murid senior. Dengan tampangnya yang sok baik, Yun Rusu menyuruh Ma untuk menyudahi pertikaian karena pada dasarnya Ma yang salah karena telah memotong antrian dan menyakiti seseorang. Melihat orang baru muncul dan ikut campur membuat Wushuang sedikit curiga. Namun Yun Rusu segera memperkenalkan dirinya yang ternyata murid dari Master Istana keempat. "Kau benar-benar murid dari Master Istana kedua. Jika kau tidak menahan pukulan tadi, aku khawatir saudara junior Ma sudah menjadi mayat sekarang," ucap Yu Rusu yang hanya bisa membuat siswa lainnya terkejut pada fakta bahwa Wushuang adalah murid dari Master Istana kedua. Singkat cerita, akhirnya Yun Rusu benar-benar berhasil melerai pertikaian sehingga dia mengizinkan Wushuang pergi untuk memasuki pegunungan Lingxiao. Adapun Wushuang, dia juga tidak ingin memperpanjang masalah sehingga dia segera pergi menuju susunan teleportasi saat dia juga berpikir bahwa Yun Rusu tampaknya bukanlah orang biasa karena meskipun belum diumumkan namun dia sudah mengetahui bahwa dirinya murid dari Master Istana kedua. Berpikir bahwa untuk sekarang lebih baik melupakan masalah tersebut, Wushuang bersiap untuk berteleportasi. Cahaya ungu mulai bersinar menyelimuti seluruh tubuhnya yang tentunya hal itu benar-benar membuat siswa lainnya sangat-sangat terkejut karena belum pernah ada seorang murid baru yang langsung menjadi murid senior. Sekilas info, sekali lagi saya akan menjelaskan tentang susunan teleportasi yang bisa mengidentifikasi status para murid, yang mana murid biasa ketika baru berteleportasi akan memancarkan cahaya biru, murid senior atau lanjutan berwarna ungu, sedangkan murid inti akan berwarna merah. Melihat warna susunan teleportasi Wushuang, entah mengapa dengan senyum di wajahnya, Yun Rusu menatapnya dengan tatapan seperti sedang merencanakan sesuatu yang jahat.
Setelah berhasil berteleportasi, Wu Shuang hanya bisa kagum dengan pembuluh darah utama pegunungan Lingxiao yang benar-benar sangat luar biasa. Apalagi melihat puncak Lingyun yang tampak dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang sangat kuat. Mencoba memejamkan matanya, setelah berkonsentrasi, Wu Shuang bisa merasakan tempat ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Namun satu hal yang pasti, dia merasa tempat ini masih kalah dengan aula pembaptisan di bawah Gunung Dasang. Adapun aula yang dimaksud itu merupakan istana bawah tanah di mana Wu Shuang mendapatkan kekuatan dari patung bercahaya. Tanpa berlama-lama lagi, Wu Shuang akhirnya mulai melatih teknik Sequation on Spirit Absorption yang diberikan oleh gurunya. Terus berlatih dan berlatih tanpa terasa sebulan telah berlalu dan tanpa Wu Shuang sadari ternyata dia sedang diincar oleh seseorang. Sebelum melanjut, kita akan sedikit mengingat kembali tentang spiritual martial force real. Seperti yang telah dijelaskan oleh Great Martial Shen, spiritual martial force real meliputi initial, middle, advance, dan perfect. Kembali lagi ke Wu Shuang, dengan latihan yang berhasil dicapai, dia benar-benar kagum dengan pegunungan Lingxiao ditambah teknik Sequation on Spirit Absorption benar-benar sangat menakjubkan. Bukan hanya teknik tersebut, selama 1 bulan berlatih, dia juga berhasil menempat teknik pedangnya ke kondisi yang mulus, serta Shun Force juga telah mencapai tingkat yang baru. Tiba-tiba di atas langit ada seekor burung Spirit Beast melepaskan serangan. Dengan segera Wu Shuang menghindari serangan di saat dia merasa curiga karena menurutnya Spirit Beast tersebut benar-benar aneh. Namun satu hal yang pasti, Wu Shuang benar-benar kagum dengan ukurannya yang sangat besar. Tak jauh dari tempat Wu Shuang, Yun Rusu dan Ma sedang mengamati. Usut punya usut, ternyata Spirit Beast yang menyerang telah dikendalikan oleh Yun Rusu. Namun karena teknik mengendalikan beast pada dasarnya bukanlah keterampilan dari Istana Kasa Bintang, Ma yang penasaran lantas bertanya di mana Yun Rusu mempelajarinya. Namun tak ingin menjelaskannya, Yun Rusu hanya berkata, banyak peristiwa yang telah terjadi. Alasan utama Yun Rusu menyerang Wu Shuang karena dia sangat yakin sebagai murid dari Master Istana kedua pasti Wu Shuang memiliki barang berharga. Selain itu, Yun Rusu yang sekarang sedang mempelajari teknik-teknik terlarang berniat menggunakan tubuh kuat milik Wu Shuang untuk membantunya menerobos spiritual martial force real tahap menengah. Kembali lagi ke Wu Shuang. Dengan lihai dia terus menghindari setiap serangan yang datang yang semakin lama semakin kuat dan cepat. Pada akhirnya Wu Shuang benar-benar sangat yakin bahwa dirinya sedang dijadikan target. Mengingat kata-kata gurunya yang pernah berkata bahwa jika berhasil mengalahkan Spirit Beast mungkin bisa mendapatkan harta surga dan bumi, Wu Shuang akhirnya memutuskan untuk mengalahkan Spirit Beast tersebut untuk melihat harta apa yang akan dijatuhkan. Dengan tangan yang mulai dibalut api, Wu Shuang bersiap menyerang. Menggunakan teknik Shun Force Black Flame, dia langsung melepaskan serangan bersamaan dengan Spirit Beast yang juga menyerang. Namun tentu saja teknik milik Wu Shuang mampu melahap serangan Spirit Beast dan langsung memberikan luka dalam pada musuh. Dengan serangan yang diterima Spirit Beast sebagai orang yang mengendalikannya, secara tidak langsung Yun Rusu juga menerima luka dalam. Mungkin jika sebulan yang lalu aku takkan mampu menangani ini, tetapi sekarang aku berbeda, ucap Wu Shuang. Setelah itu dia menggunakan teknik Chong-Letted Sword. Kelima pedang langsung melesat ke arah Spirit Beast yang sedang terjatuh dan kali ini benar-benar membunuhnya, yang mana hal itu membuat Yun Rusu juga menerima dampak yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Berhasil membunuh Spirit Beast, Wu Shuang mendapatkan sebuah harta yaitu pil alkimia batin bawaan.
Setelah mengambilnya, selanjutnya Wu Shuang berniat mengurus masalah utamanya. Di sisi lain, melihat kondisi Yun Rusu, Ma yang tak mengetahuinya lantas bertanya. Namun tanpa menjawabnya, Yun Rusu mendesak Ma untuk segera pergi. Tetapi sayangnya, mereka sudah dihadang oleh Wu Shuang. "Saudara Yun, kemana kau pergi? Mengapa terlihat terburu-buru?" Keduanya hanya bisa membuat wajah terkejut. Namun karena sudah terlanjur ketahuan, Yun Rusu segera menyerang yang pada akhirnya keduanya dihabisi oleh Wu Shuang. Mengambil kantong penyimpanan milik Yun Rusu, Wu Shuang mulai memeriksanya. Dia bisa menemukan beberapa barang, di antaranya benda yang digunakan untuk mengendalikan spirit beast. Namun satu hal yang pasti, Yun Rusu benar-benar memiliki banyak rahasia. Sadar bahwa tampaknya ada seseorang yang sedang mengawasi, dengan segera Wu Shuang berpindah ke belakangnya yang ternyata itu adalah pria yang sebelumnya membelanya. "Apa yang kau lihat di sini?" tanya Wu Shuang yang langsung membuat si pria tersebut kaget. Namun di detik berikutnya dia memohon pada Wu Shuang agar mau membawanya pergi ke lembah Wanxiang. Melihat Wu Shuang yang tampaknya tidak mengetahui tentang lembah Wanxiang, dia mulai menjelaskan yang mana dikatakan bahwa setiap tahun sebelum penilaian akhir tahun, para murid Istana Kasa Bintang akan muncul di daerah lembah Wanxiang. Karena lembah Wanxiang merupakan tempat pameran dagang, tujuan mereka datang untuk mencari barang yang bagus, atau jika mereka tidak membutuhkannya, mereka juga biasanya menjual barang milik mereka sehingga setiap orang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. "Jika senior setuju, aku bersedia membayar kompensasinya," ucap pria tersebut. Tak langsung menerimanya, mereka sedikit mengobrol yang mana alasan pria tersebut ingin pergi ke lembah Wanxiang karena dia mempunyai satu resep alkimia yang masih membutuhkan beberapa bahan, sehingga dengan pergi ke lembah Wanxiang dia yakin bisa menemukan bahan-bahan tersebut untuk menyempurnakannya. Adapun alasan mengapa dia ingin meminta bantuan pada Wu Shuang, karena pada dasarnya meskipun lembah Wanxiang merupakan perdagangan yang adil secara nominal, namun di tempat itu ada oknum yang suka menindas dan mempermainkan murid-murid lemah, sehingga dia sangat yakin pergi bersama Wu Shuang merupakan pilihan terbaik bagi dirinya yang lemah. "Aku baru saja membunuh 2 orang, apakah kau tidak takut padaku?" tanya Wu Shuang. Namun luar biasanya, pria tersebut menjawab bahwa nalurinya berkata Wu Shuang adalah orang yang baik, apalagi Yun Rusu dan Ma benar-benar pantas mendapatkannya. Melihat sikap pria tersebut yang benar-benar sangat tulus, Wu Shuang akhirnya menerima permintaannya, dan sebagai imbalannya dia hanya meminta salinan resep alkimia yang ingin dibuat. Wu Shuang sendiri berpikir ini merupakan kesempatan bagus baginya, karena di masa depan dia pasti sampai pada tahap memerlukan pil untuk bisa membantu meningkatkan kekuatannya ke tahap berikutnya. Ditambah dia juga mungkin bisa menemukan bahan untuk membuat pil pembentuk tubuh naga dan harimau. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di lembah Wanxiang. Secara umum, lembah Wanxiang berada di kaki puncak utama Lingyun, dan alasan disebut dengan lembah Wanxiang karena cuaca dan pemandangannya yang berbeda dengan tempat lain. Baru saja sampai, mereka berdua langsung dihadang oleh beberapa orang yang meminta biaya perlindungan. Tentu menanggapi itu, Wu Shuang hanya membuat ekspresi bosan. Dan meskipun mereka mencoba mengancam, menganggap bahwa mereka hanyalah gerombolan pecundang, Wu Shuang mulai berjalan pergi. Tak ingin memperpanjang masalah, ketika mereka mulai mendekat untuk menyerang, Wu Shuang langsung membakar mereka menggunakan Sun Force meskipun tak sampai membunuhnya.
Tak disangka adegan tersebut disaksikan oleh beberapa murid inti yang sedang berkumpul di lantai 2. Di tempat tersebut ada Zhao Muzi, murid inti dari Master Istana Ketiga, Spiritual Martial Force Real tingkat menengah. Ada juga seorang wanita bernama Zhao Fu, murid inti Master Istana Kedua, Spiritual Martial Force Real tingkat menengah. Namun daripada membicarakan tentang Wushuang, mereka hanya bisa menganggap kelima saudara yang membuat masalah benar-benar pantas mendapatkannya. Sedang membicarakan itu, tiba-tiba seorang pria yang untuk saat ini sosoknya masih rahasia mengajak keduanya pergi karena sebentar lagi acara tahunan Wanshi yang akan segera dimulai. Kembali lagi ke Wushuang. Setelah menghajar para berandalan, mereka melanjutkan perjalanan untuk memulai bisnis mereka di tempat ini. Setelah memasuki kawasan perdagangan, banyak orang yang mulai menawarkan barang dagangan mereka sampai ada satu pedagang yang menarik perhatian Wushuang karena menjual pedang leluhur. Karena penasaran, Wushuang mendekat dan bertanya bagaimana dia bisa menukar pedang tersebut. Sedikit memuji penilaian Wushuang yang katanya bagus, Pak Tua penjual pedang lalu menjelaskan bahwa pedang Xiang tersebut tidak biasa sehingga jika dia tidak menyukai barang yang ditawarkan, maka dia tidak akan menukarnya. Kau hanya perlu pisau perang bawaan dan seni pisau yang sesuai untuk bisa menukarnya, ucap Pak Tua. Adapun alasan utama Wushuang menginginkan pedang tersebut karena dia tahu itu merupakan pedang raja dari 100 prajurit yang meskipun tertutup karat tetapi memiliki perasaan yang kuat dan sederhana. Tanpa pikir panjang lagi, Wushuang langsung menukarnya yang membuat orang-orang di sekitar mulai berisik membicarakan Pak Tua yang katanya menjual barang sampah lagi. Sedikit info untuk pria baik yang datang bersama Wushuang. Untuk mempermudah pemanggilannya, di sini saya akan menyebutnya Sheng sampai nama aslinya diketahui. Setelah itu, Sheng yang telah selesai berbelanja datang dan melapor bahwa dia telah menghitung bahan yang dikumpulkan bisa dileburkan sebanyak 5 kali. Jadi, dia akan memberikan 2 pada Wushuang. Tiba-tiba pandangan Wushuang tertarik dengan sebuah keramaian yang mana di atas panggung seorang pria mulai mengumumkan bahwa kompetisi permainan ring akan segera dimulai. Untuk peraturannya sendiri masih menggunakan aturan lama yang mana setiap orang akan bertarung 1 lawan 1 di atas ring sehingga bagi mereka yang tertarik untuk segera datang dan mendaftar. Wushuang yang tak tahu mencoba bertanya pada Sheng dan dengan segera Sheng menjelaskan bahwa itu merupakan acara tahunan Wanshi yang selain perdagangan. Mudahnya itu adalah pertarungan ring yang mana setiap kontestannya akan bertarung melawan orang yang memiliki jumlah taruhan sama dengannya sehingga semakin tinggi nilai taruhannya maka semakin sengit persaingannya. Namun satu hal yang pasti, di atas ring hanya pemenang akhir yang diakui dan selain pemenang akhir semuanya adalah pecundang. Wushuang benar-benar sangat tertarik dengan arena tanding seperti itu sehingga dia yang ingin ikut berpartisipasi tanpa memperdulikan Sheng yang mencoba menghentikannya. Dengan segera Wushuang naik ke atas panggung, namun dia yang pada dasarnya adalah orang baru dikira salah memasuki panggung penonton oleh pembawa acara sampai pada akhirnya ada orang lain yang datang yang langsung bertanya, apakah saudara junior ini juga datang untuk mendaftar kompetisi ring? Aku penasaran taruhan apa yang akan kau gunakan. Untuk identitas orang tersebut, dia adalah Wei Yi, murid inti dari Master Istana atau Kepala Master, seorang spiritual martial force real tingkat menengah. Jika diingat kembali, dia adalah orang asing di lantai kedua yang sebelumnya bersama dengan Zhao Fu dan Zhao Mushi.
Melihat sosok Wei Yi membuat Wushuang sedikit waspada karena aura yang dipancarkan hampir setara dengan Pak Tua Jieyin. Apalagi dengan penampilannya yang terlihat di bawah 30 tahun, itu menunjukkan bahwa orang tersebut berbakat. Dengan segera Wushuang mengeluarkan barang taruhannya, yaitu alkimia bawaan spiritual beast tingkat rendah dengan atribut api yang ternyata itu sudah lebih dari cukup dan memenuhi syarat untuk mendaftar. Wei Yi kemudian berkata bahwa Zhao Fu yang bertanggung jawab untuk menyimpan barang-barang taruhan, sehingga dengan segera Wushuang menyerahkannya dan langsung disuruh masuk untuk menunggu permainan dimulai. Setelah kepergian Wushuang, Zhao Fu sedikit mentertawakannya karena Wushuang sama sekali tidak mengenal Wei Yi yang pada dasarnya cukup terkenal di Istana Kasa Bintang. Tak jauh berbeda, Wei Yi juga sedikit mentertawakan Wushuang hanya karena tak mengenal dirinya yang dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di Istana Kasa Bintang yang seharusnya diketahui semua orang, tak terkecuali murid junior yang baru dipromosikan. Singkat cerita, akhirnya acara akan segera dimulai sehingga para peserta diminta untuk langsung naik ke atas arena. Kemudian pembawa acara menjelaskan bahwa taruhan kali ini adalah alkimia bawaan Spirit Beast yang sesuai dengan atribut 5 elemen dasar, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah, yang mana masing-masing memiliki 1 atau 2 alkimia bawaan primordial. Setelah itu, untuk sementara waktu si pembawa acara terus menjelaskan beberapa hal berhubungan dengan taruhannya, dilanjutkan dengan penjelasan tentang susunan pertarungannya yang bisa kalian lihat di gambar ilustrasi. Pertarungan yang dibagi menjadi 4 panggung akhirnya dimulai. Wushuang yang bernomor 6 harus berhadapan dengan seorang pria besar nomor 8 yang mulai merendahkan dirinya. Tak mau kalah, Wushuang ikut memprovokasi dengan mengatakan, "Pria besar, jangan terburu-buru, nanti sendi-sendimu bisa copot." Hanya dengan kata-kata itu, nomor 8 langsung tersulut emosi dan melepaskan pukulannya. Dipenuhi dengan semangat, Wushuang langsung menghindari serangan tersebut yang memiliki banyak celah. Hingga pada akhirnya menggunakan tekniknya, Wushuang melepaskan pukulan tepat di perut nomor 8 yang hanya bisa memuntahkan darah dan langsung KO. Tentu hal itu benar-benar membuat para penonton sangat-sangat terkejut, apalagi nomor 8 adalah seorang spiritual martial force real tingkat awal. Tak jauh berbeda, Wushuang ikut terkejut juga karena meskipun lawannya seorang spiritual martial force real tingkat awal, namun dia begitu lemah. Meski begitu, tindakan Wushuang sekali lagi menarik perhatian Zhao Muzi dan keduanya. Namun ternyata selain Wushuang ada satu lagi peserta yang menarik perhatian dan dia bernomor 1, yaitu Jiu, yang bisa membunuh lawannya hanya dalam hitungan detik. Dengan kemunculan Jiu, sudah bisa dipastikan Wushuang akan menghadapinya di pertarungan akhir, yang bahkan hal itu juga sudah ditebak oleh Wei Yi. Namun tanpa mengetahui seberapa kuatnya Wushuang, Zhao Fu sangat yakin Wushuang bukanlah lawan Jiu. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.